Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk simulasi mata kuliah praktikum akuntansi, kita mulai saja. Bukti pertama dulu dibuka. Itu ada UD elektronika, ya, di situ UD elektronika. Kepadanya adalah PT Radio Amazon. Berarti nota itu yang membuat adalah kita sebagai UD elektronika. Berarti nota penjualan. Dilihat penjualan secara tunai atau kredit. Bila mana ciri yang pertama adalah adanya faktur, ya kan? Yang kedua ada termin. Di situ terminnya adalah 2/10 N30. Faktur notanya penjualannya ada tanggal 1. Kalau sebelum tanggal 11 sudah dilunasi, maka akan dapat potongan 2%. Lebih dari tanggal 10 diperbolehkan untuk melunasi, tapi jangka waktunya adalah 30 hari. Kalau jurnal seperti ini adalah pertama adalah dia masuk jurnal penjualan, ya kan? Nah, yang kedua nyatetnya adalah di buku pembantu piutang. Nah, seperti itu. Langkah nyatet ayat jurnalnya adalah karena jurnal penjualan berarti barang kita berkurang, berarti penjualan di kredit. Penjualan di kredit. Setelah itu adalah buku pembantu piutang. Nah, buku pembantu piutang, maka piutangnya bertambah di sisi debit. Nah, karena kita penjual tapi belum menerima uang. Setelah masuk di jurnal penjualan ada namanya buku pembantu piutang. Nanti yang dicatat adalah ini. Di sisi debitnya yang dicatat, ya. Di kasusnya UD elektronika ini, UD elektronika itu bergerak di dua bidang, yaitu yang pertama penjualan barang dan yang kedua adalah penjualan jasa. Untuk bukti 1 dia termasuk penjualan barang. Nah, untuk perintah penarikan cek di bukti 2 itu berarti angka pertama adalah buka ceknya, ya kan? Yang kedua adalah buku pembantu utang. Kenapa? Karena di situ adalah pembayaran utang dikurangin potongan. Berarti buka buku pembantu utangnya distributor Jaya Abadi. Nah, biar mengetahui secara aslinya itu kita utang ke distributor Jaya Abadi itu sebesar berapa sih? Mungkin lebih dari 5.600.000. Contohnya, yang setelah dibuka buku pembantu utangnya, aslinya utangnya berapa, maka di situ adalah masuk catat di jurnal pengeluaran kas. Di keterangan notanya itu ada pembayaran utang dagang dikurangin potongan. Berarti karena ini awal berarti tidak menjelaskan cara menghitung terminnya, tapi nanti kalau sudah sampai ke soal kita belajar sendiri cara menghitung terminnya. Nah, ayat jurnalnya adalah utangnya berapa? 5.600.000. Asli utangnya itu dilihatnya dari buku pembantu utang. Kasnya berkurang tadi karena bayar utang, kasnya dikeluarkan berapa? 5.544.000. Nah, harusnya kalau kayak gitu kan tidak balance. Tetapi walaupun utang kita 5.600.000, kas yang kita keluar ke 5.544.000, kan kita tetap lunas. Karena apa? Kita dapat potongan, kita bayar sebelum jatuh termin yang sudah disepakati. Berarti potongan pembelinya adalah 56.000. Untuk di buku pembantu utang tetap harus mencatatnya adalah 5.600.000,
ya. Kalau kita mencatatnya 5.544 dianggap bahwa belum lunas, padahal kita sudah lunas tetapi kita dapat potongan pembelian. Untuk mencatatnya di jurnal pengeluaran kas, kita tetap mencatatnya 3 jurnal itu ya. Utang di debit sebesar 5.600.000, kas di kredit 5.544.000, dan potongan pembeliannya adalah 56.000 di sisi kredit. Jadi debit dan kredit dia harus balance seperti itu.